Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu acara sambutan kepada Ketua Panitia Acara Maulid, Bapak Umar Kliwon. Mungkin ada kalimat kata-kata kepada Bapak Umar Kliwon, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan hikmat, diberikan rezeki yang banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Mohon izin pada Bapak RW, Pak Usub, Pak Anwar, Pak Daeng Usman, Pak, dan Bapak Arifin dan sesepuh yang lain atas dorongannya untuk melaksanakan acara Maulid ini, Pak. Terima kasih banyak juga atas pemberian rezekinya dari warga Flamboyan, Gang Beting. Semoga rezekinya semua diganti dengan Allah yang banyak, yang halal, yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah bela-bela juga buat masakannya, buat tenaganya. Bapak-bapak, semoga tenaganya diganti semua. Mungkin di sini ibu-ibu sama bapak-bapak belum ada yang kenal saya. Di sini saya kalau dipanggil Om Bewok atau Om Kliwon. Mohon izin, Pak. Nah, di sini juga mungkin orang banyak yang lihat saya selalu di rumah aja. Pekerjaan saya pengacara, Bu. Pengangguran banyak acara, Bu. Kebetulan kita di sini banyak manfaat rezekinya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Insya Allah kita juga akan kedatangan bintang tamu nanti buat hiburan. Tadinya mau ngundang Demian, tapi delala ya rezekinya belum cukup. Sekarang ngundang adiknya dulu, Bu. Insya Allah nanti ada hiburan dari adiknya Demian dan kawan-kawan untuk hiburan buat ibu-ibu dan warga Flamboyan. Itu aja perkenalan saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas rezekinya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberikan ulur tangannya. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih banyak dan barokah. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Kliwon. Selanjutnya kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu acara sambutan juga kepada Pak RW, Bapak Karniadi. Kepada Bapak Karniadi, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga ya. Agak silo, Bu. Lampunya akhirnya ke sana bukan kemari. Jadi kayak di kafe aja, remang-remang. Alhamdulillah wassalillah ahmabadu, yang sangat kita hormati para alim ulama di mana saya berada, wabil khusus ulama sekitar Beting, kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ya kepada Bapak Ustadz, Pak Ustadz Subari, sama tetangga lupa. Bapak masyarakat, Bapak Anwar, Bapak Usman, Bapak Ustadz Usman, Sulaiman, yang satu Bapak Ihsan, dan teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua yang berbahagia, ibu-ibu, hadirin semua, hamba Allah yang tidak saya sebut namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pak, Bu, sehat Pak, Bu, sehat ya? Iya. Oh, kantongnya ya. Udah tenang aja, Bu. Nanti mampir ke rumah saya sawer. Ibu-ibu yang berbahagia ya, tentunya
pada malam hari ini luar biasa. Saya tadi masuk dari ujung, ada klub lift, saya pikir kafe bu, nggak taunya peringatan Kanjeng Nabi. Peringatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 1945 Hijriah. Visi misinya, niatnya untuk meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu luar biasa bu, kalau melihat sejarahnya ya, orangnya netral, beliau itu gak pilih-pilih, itu umat siapa aja sama, karena itu ciptaan Allah. Terus suka nolong bu, janda-janda tua yang ditolong, gak kayak orang-orang sekarang yang ditolong janda-janda muda, betul? Iya, lansia bu, yang diutamakan lansia. Saya juga udah lansia bu, saya tahun 63, tapi nggak dapat jatah saya dari pemerintah. Lansia juga. Jadi kalau akhlak Kanjeng Nabi itu sangat sungguh luar biasa bu. Iya, paling tidak ya kita melaksanakan 5 kali itu paling tidak ya, kita olahraga sehari semalam itu 5 kali bu. Nggak harus lari-lari, 5 kali olahraga aja udah luar biasa. Bapak-bapak saya lihat malam ini ganteng-ganteng kalau malam ya. Biasanya pakai kolor ya, pakai kopiah, pakai koko ya. Kalau malam ya seperti ini boleh, kalau siang kerja ya. Jadi aurat, tolong aurat bapak-bapak ibu-ibu dijaga ya. Namanya lutut, namanya pusar, laki-laki nggak boleh kelihatan. Ini kadang-kadang pakai celana pendek lupa kemana-mana tuh. Ingat sama Kanjeng Nabi ya, kita capek-capek memperingati ini, banyak hikmahnya malam ini untuk ke depan ya bu ya. Tentunya Bapak Ibu, dengan harapan kita malam hari ini, peringatan ini ke depan, waktu tahun lalu di tempatnya Pak Usman ini tempatnya lebih lega lagi, lebih banyak lagi. Ntar kemana lagi nih? Kompak juga nih ya. Iya, ibu-ibu kompak juga, iya. Apalagi bapak-bapaknya. Cuma bapak-bapaknya malu bu, bukan malu-maluin, malu gitu. Ibu, bapak, saya selaku Ketua RW menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, selain peringatan ini, saya juga memberikan kesan ya, tolong diperhatikan, tolong didengerin. Ini tahun politik ya, jangan suka ikut-ikutan, jangan suka gosip ya. Kita banyakin berdoa bu ya, berzikir supaya keluarga kita, lingkungan kita, negara kita ini jadi aman, kondusif. Ini mohon maaf kalau kata tukang tokel, ini tahun monyet 23, cakar-cakaran. Biarin yang atas cakar-cakaran, yang bawah yang penting kita rukun bersama. Aminnya yang banyak bu, yang panjang. Aminnya yang panjang. Jadi kita ini bu, amin, doa orang, omongan orang kalau bagus kita aminin sampai akhir hidup hayat kita. Amin terus bu, sampai hari H, sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nyambung gak bu? Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu nih. Tapi saya percaya sih, kalau di belakang biar pemukiman, biar padat ya, tapi yang rupi jarang ya, yang rupi jarang, tapi yang gosip Yang terpenting ibu, kalau ada tamu nih, mohon maaf nih, ada tamu dari apa aja, kalau mau diterima terima aja, kalau memang dia niatnya sedekah, iya aja bu, yang penting dapat kan gitu. Soal nanti menanti gitu loh ya, kan bagi-bagi rezeki. Kalau pemilu itu kita ini memohon orang-orang kaya itu bu turun duitnya biar disawerin. Kalau nggak ada pemilu duitnya mandek aja di atas, tapi kalau ada pemilu duitnya pada
turun. Ya Bu, kalau ada orang ngasih alhamdulillah, kalau ada orang doain amin. Bapak Ibu hadirin yang sangat kita muliakan dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat, dibanyakkan rezekinya, terutama rezeki yang gak diduga-duga, buat nambahin bayar utang, kebutuhan rumah tangga yang sekarang ini sangat sulit Ibu. Mari kita mohon sama Allah, mudah-mudahan warga Peteng ini diberikan yang luar biasa rezekinya, ya, yang berkah dan barokah, terutama kesehatan Bu, Pak. Paling terpenting kesehatan. Sekarang berobat mahal, pengen murah di puskes ngantri panjang, ya. Kalau di klinik harus bayar kontan Ibu. Siapa yang udah terima KJP? PKH? Lansia? Jadi Ibu Bapak, program itu bagus, tapi kalau saya jadi presiden enggak seperti itu Bu, enggak. Jadi pupuk masyarakat, pupuk petani kita subsidi jebret. Nanti harga padi beras itu cuma 7.000. Jadi semua merasakan. Ya, itu kalau saya jadi presiden nih ceritanya nih. Tambang Bu, yang korupsi Bu, sikat habis. Hitung-hitungan Bu, kalau tambang itu benar, mohon maaf ya, di depan saya ini gunung emas Bu. Ibu percaya nggak? Tempat saya Banyuwangi 1 RT. Ini rumah saya, ini jalan raya, ini warga, belakangnya gunung emas. Sehari itu berapa kintal? 3.000 karyawan hampir Bu, gaji dolar, luar biasa. Apakah itu pernah diekspor? Tidak. Kalau itu ngelolanya benar Bu, UMR Indonesia itu minimal 10 juta yang kerja. Iya, kalau 10 juta insya Allah cukup. Kalau 5 juta buat kontrak 1 juta, air listrik pulsa 1 juta, anak-anak sekolah 1 juta, 2 juta buat makan, tiap hari makan sayur asem melulu. Akhirnya ibu-ibu banyak yang kena asam urat. Betul? Hidup ini banyak pilihan, ya. Jadi kalau pemilu sesuai sama hati nurani ibu-ibu, jangan mau dipaksain Bu. Sesuai sama hati nurani ibu. Allah hanya memberikan 2 pilihan Bu. Ada siang, ada malam. Ada wanita, ada pria. Ada neraka, ada surga. Cuma kalau surga prosesnya agak lama Bu. Tapi kalau neraka insya Allah simpel. Pilih yang simpel apa pilih yang pakai proses Bu? Jadi ibu-ibu harus ada makna dan hikmah untuk peringatan Maulid. Orang bilang bid'ah, biarin aja, nasabnya beda-beda, ya. Jangan terlalu ngotot Bu kalau masalah agama, nggak ada selesainya, nggak ada kelarnya. Yang penting kita rukun sama tetangga. Yang ono biarin aja, berjalan ono, yang ini berjalan ini biarin aja, nafsi. Yang terpenting kalau kita keluar dari rumah, yang kita kedepankan adalah hablum minan nas. Sama-sama umat manusia. Kalau kita ke rumah, ke musola, masjid, hablum minallah. Jadi kita harus balan Bu, harus imbang ya. Jangan sok fanatik, pakai sorban, pakai apa. Jauh-jauh sono minta-minta. Jangan. Sederhana tapi pasti. Terutama ajakan saya tutup aurat. Paling terpenting itu kalau ngaku Islam. Ya, tutup aurat. Terkecuali kalau waktu jebur empang itu beda, enggak. Tapi kalau memang hari-hari tutup aurat, laki maupun perempuan tolong diupayakan. Itu hukumnya wajib Bapak Ibu, ya, wajib. Sekarang kemarau panjang Bu, bahasanya panas bumi.
Saya kemarin Bu ngelamar punya tetangga di Indramayu, nginep sama Bu RW sama anak saya, nggak bisa tidur di dalam, di luar pun nggak bisa tidur, panas bumi. Mungkin ini ya pola manusia juga, hutan udah habis ya, pola manusia juga Ibu. Kita sampai mandi keringat di luar, subhanallah. Saya bilang ini baru kemarau, panasnya seperti itu. Kalau di neraka kira-kira bagaimana Bu? Mati dulu Bu, survei dulu, panas enggak sih di neraka Bu? Iya. Makanya kalau punya rezeki biar kecil Bu, wajib ya, tolong 2,5% jangan lupa. Makanya negara kita banyak musibah, orang-orang kaya lupa kewajibannya 2,5%. 2,5%-nya ditungguin setahun sekali bulan puasa, tapi nggak full ya, pada belantik orang kita ini. Tapi kalau benar Bu, 2,5% itu banyak sebetulnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah Bu ya, biar kecil ya ampun Bu, kalau ada orang minta kasih, biar itu namanya 1.000 perak kalau ada ya. Mendingan kita nggak minum air botol, mendingan kita minum air pam aja, kita rebus. Kalau memang ada orang minta kasih ya, nggak muda nggak tua biarin aja, itu mah urusan mereka, mau nakal mau enggak, yang penting niat kita ngasih orang minta-minta. Bapak Ibu Bu, lagi gak nih? Pak Ustadz belum datang ya? Iya Pak, belum datang. Udah, alhamdulillah. Kalau belum datang, saya isi nih, Pak Ustadz. Selamat datang, Pak Ustadz, monggo. Treng. Tapi Pak Ustadz biar napas dulu Bu, biar minum dulu, jangan ujuk-ujuk, jangan buru-buru. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ya, dengan adanya malam hari ini peringatan Kanjeng Nabi ini ya, yang ke 1445, mudah-mudahan malam ini membawa hikmah yang banyak, membawa barokah yang banyak. Bapak Ibu sedekahnya alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan nanti akan berlipat ganda, dan kehadiran Bapak Ibu melangkah dari rumah menuju ke talim ini juga dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Aminnya yang kencang Bu. Kalau saya jadi imam yuk. Walab tolin. Mantap. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mungkin ada yang kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata-kata dari Bapak Kang Yadi sebagai RW setempat. Sekedar informasi untuk anak-anak yang itu jangan dekat pohon ya, agak munduran. Anak-anaknya tolong ya, agak munduran, jangan terlalu dekat pohonnya ya. Masih. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Nur Ihsan dan pembacaan syarat tilawah oleh Adinda Aisyah Nurul Inayah, surat Al-Imran ayat 143 sampai 146. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Hah? Udah belum? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.
dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sari tilawah yang dibawakan oleh Bapak Nur Ihsan dan Adinda Aisyah Nurul Inayah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara inti dari Maulid tahun ini, yaitu adalah acara inti ceramah oleh Bapak Ustadz Jaman Alwani. Kepada Bapak Ustadz Jaman Alwani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang diem, Pak Ustadz kasih duit cepet. Iya. Yang diem sampai pagi gopek. Ibu-ibu sehat? Ini ada angin cakep nih, ibu ya. Biarin kepanasan acara begini, insya Allah ngegugurin dosa. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, maka silanya, capeknya, gerahnya bakal jadi pahala. Jawab salam sekali lagi biar kompak. Mudah-mudahan desa kita menjadi desa yang dapat rahmat. Insya Allah semua yang ada di sini banyak uangnya, lunas hutangnya, kelar masalahnya. Yang punya kreditan motor, motornya lunas. Yang punya kreditan mobil, mobilnya lunas. Yang punya kreditan panci, pancinya sampai panci dikredit juga. Jangan-jangan lakinya kreditan lagi ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diem cepet. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzina hum safat nufusuhum wa tabat qulubuhum wa kanuhum sadatal mansyurina wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan kuntum khairu ma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyatid, para asyatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena emang saya nggak dikasih catatannya.
Mudah-mudahan para alimul ulama yang ada di sini Allah jadikan yang mulia hidupnya, berkah hidupnya, insya Allah Allah jadikan orang-orang yang manfaat ilmunya. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT ada? Pak RW ada? Mana Pak RW? Oh, alhamdulillah. Minta disambutan ya. Mudah-mudahan Pak RW besok naik jadi lurah dah. Terus naik jadi camat. Kalau bisa jadi gubernur. Kalau bisa jadi presiden nggak apa-apa dah. Itu juga kalau ada yang milih ya ya. Kalau nggak ada biar jadi RW juga nggak apa-apa. Bocah. Kalau nggak bisa diem, Pak Ustadz suruh pulang ya. Tapi yang diem nanti kasih lihat nih. Yang paling diem udah kasih telurnya paling banyak. Ini ciri-ciri zaman mau kiamat, ada pisang berbuah telur. Sinilah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Saya boleh ngasih pantun sama ibu-ibu enggak? Ntar bilang cakep ya. Ikan hiu makan buah. I love you. Nah, ngapa yang balas nenek-nenek? Enak gua mau lihat. Udah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan. Kenapa kota Madinah diberikan gelar oleh Rasulullah Madinatul Munawwarah? Apa artinya Munawwarah? Bercahaya. Makanya yang namanya Ibu Munawwarah pasti wajahnya bercahaya. Ada namanya Munawwarah di sini. Munawwarah apa Munawwar berapa? Kenapa Madinah disebut Al-Munawwarah, kota bercahaya? Oh, mungkin Pak Ustadz karena Nabiullah Muhammad dilahirkan di kota Mekah, tapi meninggalnya dimakamkan di Madinah. Bisa jadi. Atau mungkin karena sahabat-sahabat Rasulullah pun banyak yang meninggal di sana. Ada Abu Bakar, Umar di sisi Rasulullah, bahkan Hamzah paman yang disayang pun gugur di sana. Pun bisa jadi. Tapi dasarnya kenapa kota Madinah disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya? Karena kota Madinah ini menyambut kedatangan Nabi. Ketika Rasul dikejar-kejar di kota Mekah, diintimidasi di kota Mekah, pengen diculik, pengen dibunuh sama kaum kafir Quraisy. Rasul kan niat hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya. Orang Madinah ngedenger bahwa yang namanya Muhammad pengen hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan orang Madinah? Mereka mempersiapkan semuanya. Ibu-ibunya berdandan rapi, ngebersihin kamarnya, rumahnya, menyiapkan makanan untuk menyambut Nabiullah Muhammad. Padahal orang Madinah saat itu belum ngobrol bareng Nabi, belum ngopi bareng Nabi, belum nongkrong bareng Nabi. Tapi ngedengar nama Nabi Muhammad mau hijrah ke sana, mereka senangnya luar biasa. Anak-anaknya berhias diri, berhuporia. Bahkan kaum Ansar menyambutnya dengan tola'al badru alaina, seperti ketika mahalul qiyam kita lakukan. Kota Madinah karena menyambut Nabiullah Muhammad, yang disambut ini bukan presiden, bukan gubernur, tapi yang disambut adalah nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta nurul fauqan anta ithiru wa ghali anta mis. Nah, yang disambut sama orang Madinah itu mataharinya dunia purnama di antara kegelapan, bisudur, dan cahaya di antara hati manusia. Nur fauqon nur, cahaya di atas cahaya. Makanya wajar Madinah lepas dari kegelapan karena menyambut cahaya di atas cahaya. Kira-kira kalau desa kita mati, kedatangan PLN senang nggak? Karena PLN sumber cahaya. Tapi Nabiullah Muhammad ini kelasnya jutaan miliaran dibanding PLN. Nur fauqon nur. Bahkan tampannya Rasulullah ini mengalahkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf paling ganteng di Al-Quran, tapi cuman sepertiganya Nabi Muhammad. Kegantengan Nabi Yusuf cuman sepertiganya Nabi Muhammad.
Dulu Nabi Yusuf gantengnya kayak begitu. Ketika ibu-ibu dikasih pisau sama buah, Nabi Yusuf disuruh lewat, yang kepotong buahnya apa tangannya? Karena saking gantengnya Nabi Yusuf. Itu baru sepertiganya Nabi Muhammad. Sekarang boleh kita tes, ntar Pak RW suruh ngambil, suruh lewat, ibu-ibu megang pisau sama buah nih. Pak RW panggil suruh lewat, kira-kira yang dipotong buahnya apa Pak RW-nya? Jadi Nabi Yusuf cuma sepertiga, bahkan ayahnya Abdullah disebut Misbahul Makkah, lampu pijarnya kota Mekah. Saking gantengnya Abdullah. Pas Abdullah menikah dengan Siti Aminah, maka 100 orang wanita kafir Quraisy mati bunuh diri, tertinggal cintanya Abdullah. Jadi wajar kalau Rasul nur fauqa nur, cahaya di atas. Nah, Madinah dapat gelar itu tuh. Indonesia nggak bakal kehabisan cahaya. Sebab di Indonesia mah acara apa aja pakai nyambut Nabi. Acara apa aja di Indonesia mah pakai baca maulid. Sunatan ada maulidnya nggak? Akekahan, cukuran rambut, cukur bulu ketek, kirain ada juga. Nikahan pakai maulid nggak? Ceraian, lakinya kawin lagi pakai maulid nggak? Nggak, pakai celurit itu mah ya. Nah, acara apa aja di Indonesia mah pakai maulid, Pak. Pindah rumah, nempatin rumah baru, dibaca Mahalul Qiyam. Makanya Indonesia nggak bakal gelap, bercahaya. Bahkan Indonesia negeri yang memberkahi. Siapa yang datang ke Indonesia pasti jadi bos. Indonesia gitu loh. Orang Hong Kong datang ke Indonesia jadi apa? Bos. Amerika ke Indonesia jadi apa? Australia ke Indonesia jadi apa? Orang Inggris nongkrong di Indonesia jadi apa? Bahkan Malaysia tetangga kita di Indonesia jadi apa? India negeri miskin ke Indonesia jadi apa? Makanya Indonesia mah negeri memberkahi. Indonesia jangan ninggalin Indonesia, berantakan. Indonesia datang ke Saudi jadi apa? Najis gua mah. Indonesia datang ke Hong Kong jadi apa? Datang ke Amerika jadi apa? Nongkrong di Malaysia jadi apa? Jadi jangan tinggalkan Indonesia. Biarkan kita mati berkalang tanah, tapi punya harga diri di negara sendiri, dibanding mati di tempat orang lain tanpa harga diri. Biarin kita miskin di Indonesia daripada kaya nggak punya harga diri. Betul nggak? Udah begini aja hidup enak, Bu. Enakan begini hidup mah. Nongkrong begini. Ya Bu ya. Hidup mah jangan terlalu kaya, jangan terlalu miskin. Yang sedang-sedang saja. Terlalu kaya juga nggak enak, Ibu. Mau di Kelapa Gading terlalu kaya, sendiri hidupnya, nggak tahu tetangga mati apa enggak. Kalau begini makan enak, betul nggak? Kenapa Ibu datang ke Maulid? Lumayan karena di sini ada makanan yang nggak ada di rumah. Betul nggak? Ada bolu nggak di rumah? Di sini ada nggak? Ada lemper nggak di rumah? Di sini ada nggak? Berarti yang datang ke pengajian untung apa enggak? Nyumbangnya 2.000, kotak kuenya 3 loh. Tapi kan gak diomelin panitia ya. Yang penting punya usaha tolong dilindungi ya. Sebab ibu-ibu mah di kotak juga, di tas juga ada ya. Iya, makanya tas ibu mah kalaupun mahal tetap aja dalamnya warung, ada bolu, ada lemper, kadang-kala salak kawin sama jeruk. Makanya ibu mah surat yasinnya sering disemutin karena bolu kejepit yasin. Pengalaman ya, itu mah pengalaman istri saya ya. Yang diam cepet. Diam dulu, jangan napas lu seminggu. Bu, jangan tinggalkan Indonesia. Indonesia itu negeri yang memberkahi. Makanya pasti bangga jadi orang Indonesia. Hidup itu kilas balik dan contohnya mesti Nabiullah Muhammad. Orang jatuh cinta itu karena ada keistimewaan. Ibu kan nikah dengan suami ibu nggak ngelihat tampan, nggak ngelihat banyak duitnya kan? Dulu kan waktu pacaran berjanji seia sekata sehidup semati setikar bersama sepiring berdua. Betul nggak? Lawang ketek laki bau aja dibilang wangi. Dulu waktu masih pacaran, betul kan? Kenapa? Ibu kan dulu waktu demen sama laki banyak saingannya. Mungkin ada yang lebih ganteng nyintain ibu atau lebih kaya nyayangin ibu, tapi ibu milih laki Anda karena ada yang istimewa di laki ibu dulu. Sekarang mau udah nggak ada. Betul ya?
Dulu mah keteknya dibilang wangi, tapi sekarang mah ampun dah ya. Dulu kan kita nggak tahu bentuk ilernya kayak apa. Sekarang kita sering lihat taplak yang ada di bantalnya ya. Tapi karena istimewanya suami kita, maka kita tetap cinta sehidup semati seia sekata. Nah begitu juga kita dengan Nabi. Kita kan belum pernah melihat Nabi. Kenapa kita cinta? Karena Nabi itu istimewa, sangat istimewa. 124.000 Nabi, 313. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan butakan dulu mata kami selama-lamanya sebelum kami mampu ibadah. Rasul yang diciptakan oleh Allah diturunkan ke dunia. Tapi Nabi Allah Muhammad yang paling istimewa. Bahkan tidak diciptakan Nabi Muhammad kalau tidak diciptakan seluruh alam jagat raya kalau tidak ada Nur Muhammad. Bahkan tidak diciptakan Nabiullah Adam kalau nggak ada Nur Nabiullah Muhammad yang paling mulia. Makanya kalaupun kita nggak ketemu Nabi tetap kalau cinta ikutin dong apa yang beliau lakukan. Banyakin baca selawat. Nggak bid'ah kok. Ibu bapak kenal iblis nggak? Hebat amat lu. Anak sini kenal iblis. Ngeri gua. Bapak ibu tahu iblis? Tahulah modelnya ya. Kok bandel dibilanginnya? Jangan berisik. Udah yang berisik puas panitia jangan dikasih telur. Kasih gedebong, gebugin ke tenggorokan ya. Iblis itu pernah sama Allah disuruh, diperintah. Iblis, turun. Temukan Muhammad dan akui apa kelemahanmu di depan Nabi Allah Muhammad. Kalau enggak, saya masukin neraka hari ini. Iblis nurut. Turun iblis ketemu Nabi Muhammad. Dia nyerupai manusia, seorang aki-aki yang bongkok, jenggotnya 7. Jadi kalau ada yang bertamu aki-aki bongkok pakai tongkat jenggotnya 7, siram sama air panas tuh. Jangan-jangan iblis itu. Nggak kerawat jenggotnya. Ketemu Nabi Muhammad nih. Kata Muhammad, mau ngapain wahai laknatullah? Mau ngapain wahai laknatullah? Saya disuruh mengaku kelemahanku terhadap wahai Muhammad. Kesempatan Nabi Muhammad nanya, ya laknatullah, man adubuka? Hei laknatnya Allah, siapa musuhmu? Iblis dengan gergatannya ngomong, anta ya Muhammad, kau adalah musuhku dan umatmu adalah musuh terbesarku. Nomor wahid nomor 1, engkau Muhammad. Makanya iblis itu kalau ada orang baca selawatan panas. Iblis kalau ada orang maulidan puyeng palanya. Jadi kalau ada orang aku beriman puyeng dengan selawatan, nggak senang dengan maulidan, itu imannya kemasukan. Udah selesai. Jangan didebat yang iblis mah, ditimpah model begitu mah. Sebab Nabiullah Ibrahim ngadepin iblis nggak pakai omongan pak. Makanya ada Jumratul Ula, Wusto, Aqobah. Ketika iblis ngegoda Ibrahim ambil batu timpa, Ismail ambil batu timpa, Siti Hajar ambil batu timpa. Jadi kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, yang merasa selawat itu nggak pantas dalam kehidupan, berarti dia iblis. Jangan diajak ngobrol pak, ambil batu. Setuju? Mau baca nama asma Rasulullah kok dibilang nggak bagus. Nabi itu saking sayangnya sama kita, mau meninggalnya yang disebut umatnya. Bahkan pertama kali dibangunkan Nabiullah Muhammad ditanya sama Jibril, nanya sama Jibril, ya Jibril, aina umati, mana umatku? Nabi Muhammad nggak nanya istrinya, nggak nanya sahabatnya, nggak nanya kakaknya, nggak nanya keluarganya. Tapi yang ditanya waktu Nabi Muhammad dibangunkan pertama kali, Jibril, aina umati, mana umatku? Saking sayangnya sama kita, masa selawatan aja kagak boleh? Najis lo mah. Jalan berkat lo mau? Bu, ikutin cara Nabi pak. Hidup itu jangan cari masalah, hidup itu jangan nambah masalah, atau hidup jangan dibikin susah. Hidup mah jangan dibikin sulit, jangan merasa terhimpit atau mempersempit. Hidup mah ala Nabiullah Muhammad, hidup tuh kudu enjoy. Udah, ini kayak begini enak hidup malah. Duduk di bawah enjoy, duduk di atas enjoy, betul tidak? Punya duit enjoy, nggak punya duit cari, nggak dapat baru udah hidup mah begitu aja pak. Punya bini enjoy, nggak punya bini cari pak, nggak dapat baru. Punya laki enjoy, nggak punya laki
Enjoy. Nenek-nenek ngomong cari kayak masih kuat nanjak aja. Pak Ustadz, bini saya bawel banget, pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah. Udah enjoy aja Pak, ntar juga mati sendiri. Enak lah kalau hidup enjoy. Ini kan ajaran agama kita. Nabi ngomong hidup itu seperti 1000 tahun lagi kalau di dunia. Cuman kalau ingat akhirat, laksana esok kita mau mati. Hidup 1000 tahun kan masih lama, makanya dibikin enjoy. Ngapain tergesa-gesa nyari duit sampai lupa ibadah, lupa daratan? Sebab ukuran kaya miskin mah bukan manusia yang cari, tapi Allah yang kasih, Pak. Orang kalau haknya jadi orang kaya susah jadi miskin, tapi kalau orangnya haknya miskin susah jadi orang kaya. Ibu, yang penting hidup itu berkah bukan banyak. Sebab berkah pasti banyak, banyak belum tentu berkah. Siapa bilang orang banyak duit enak hidupnya? Belum tentu. Di Kelapa Gading rumah paling murah itu 4 miliar Pak. Sahabat saya rumahnya di Kelapa Gading 7 miliar. Belum tanahnya mahalnya kayak apa tahu. Tapi rumah yang 7-8 miliar ternyata nggak bikin tenang. Biasanya kalau rumah yang 7 miliar enak dong dalamnya, betul nggak? WC-nya aja ada yang nyebokin kali ya. AC-nya aja sekali dinginnya Pak ngeludah aja jadi es. Betul nggak? Makanan pembantu serba ada. Tapi nyatanya setiap 1 minggu mereka mesti rela macet-macetan ke puncak, pengen ke Pila katanya cari ketenangan. Berarti rumah yang 7M nggak bisa bikin dia tenang dong. Belum tentu bahagia. Mendingan kayak kita setiap 1 minggu nggak kemana-mana. Emang nggak punya duit, betul tidak? Kalau punya duit malu hilang lo, gue tahu. Maka syukuri aja apa yang Allah beri, apa yang Allah kasih. Allah kasih kaya itu ujian, dikasih miskin pun sama ujian. Ujian orang kaya kadang-kala lebih dasar dibandingkan ujian orang miskin. Sebab pertanyaan orang kaya lebih banyak dibanding pertanyaan orang miskin. Dia punya mobil Alphard, sampai pentil-pentilnya ditanya. Kita punya mobil apaan? KWK, kan yang punya mobil yang ditanya. Kita mah cuma numpang doang, kecuali yang kagak bayar baru ditanya. Enak gak hidup nyantai? Jangan pengen jadi diri orang lain, tapi lah jadi diri sendiri. Sebab kalau jadi diri orang lain, ibu kena penyakit ain, bapak kena penyakit ain, hasad, hasut, iri, dengki. Ada orang bikin rumah, ibu yang minum bodrek 3 biji, puyeng palanya. Ada orang kredit motor, kita yang bengek. Ngapain ngurusin kehidupan orang? Syukuri aja apa yang kita terima. Sebab apa yang Allah kasih itu jelas uji. Yang kaya jangan sombong, sifatnya berbagi bukan memberi. Kalau memberi hak Allah kepada hambanya. Sebab kalau memberi kudu harus ada. Allah kan maha memberi, sebab Allah maha kaya. Kita mah berbagi Pak. Kalau berbagi itu nggak harus punya, Bu. Orang kaya itu bukan yang cuma bagi dengan harta, tapi orang yang bagi dengan senyuman, ini yang bikin bahagia. Biarin kita nggak banyak harta, tapi senyum ada di depan mata. Ibu mendingan lakinya banyak senyumnya apa banyak uangnya? Najis gua mah. Bu jujur nih jawab. Mending laki banyak senyumnya apa banyak uangnya? Untung gua nggak kawin sama orang sini. Pak, mendingan bini cantik tapi nggak banyak senyumnya atau bini seadanya tapi senyum terus? Saya mendingan bini cantik banyak senyumnya. Kalau bini senyum terus saya ngeri, jangan-jangan gila kali dia. Bu, senyum itu bisa menghilangkan gundah gulana dalam kehidupan. Ibu, masuk surga bagi perempuan itu teramat mudah. Dan jalurnya pun singkat, nggak perlu lama-lama ibadah. Kalau laki-laki panjang perjalanan ke surganya, tapi ibu-ibu mah mudah. Bu, ibu pagi-pagi nyodorin 1 gelas air putih kepada suami. 1 gelas air putih yang ibu sodorkan, maka Allah kasih pahala 100 kali sholat sunnah. Perempuan, cuman kan lu waktu dulu doang nyodorin segala macam ada. Giliran pacaran calon laki, apa aja di meja tersedia. Air jeruk, kelapa, teh manis, kopi pahit, udah kayak dukun. Tapi giliran udah kawin 15 tahun lu kadang lupa nyediain laki air.
Sampai habis makan laki kelolodan, air belum datang juga. Betul nggak Pak? Oh, bapak-bapaknya yang ngomong bukan gua. Padahal setelah menikah, 1 gelas air putih yang disodorkan kepada suami kita nilainya 100 kali salat sunnah. Kalau ibu udah tahu, itu praktek termudah. Sebab singkat ibu masuk surganya. Nggak perlu banyak ibadah, cukup air putih yang kita sodorkan, nilainya sama dengan salat sunnah. Makanya kalau udah tahu 100 kali salat sunnah 1 gelas air putih, ntar pagi-pagi laki baru pakai sepatu, sodorin, ayah 100 kali salat sunnah. Kelar pakai sepatu, tambahin, ayah 200 kali dong 2 gelas. Mau jalan, ayah please 300 kali, saya banyak dosa. Mau berangkat naik motor, tambahin lagi, ayah 400 dong ayah, saya banyak dosa sama keluarga. Ntar pulang langsung pakai ember, ayah 10.000 dong. Insya Allah lu banyak pahalanya, kaki lu kembung pelutnya. Ibu ya, bahkan ibu senyum dengan suami, maka Allah pandang dengan pandangan rahmat. Senyum itu waktu gadis, bibir tipis-tipis. Udah nikah 14 tahun, bibir tebel-tebel. Tiap bulan monyong mulu monyong. Betul nggak? Itu ya Bu ya? Masya Allah. Nah hidup jangan cari masalah. Nah siapa contoh kita? Nabi Allah Muhammad. Istri-istri Rasulullah itu istri-istri yang bukan setia. Padahal istri Rasulullah banyak loh. Tapi ketika Nabi Allah Muhammad manggil begini, wahai istriku kumpul sini kumpul. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai istriku, aku ini kekasih Allah. Apapun yang aku pinta akan Allah kabulkan. Gunung jadi emas, lautan jadi mutiara, insya Allah Allah kasih. Apa kata Rasul? Kalian adalah istriku, istri kekasih Allah. Kalau sampean mau kaya, ngomong. Mau emas permata, intan berlian, hari ini dipersiapkan. Atau sampean mau jadi raja, hari ini dijadikan. Tapi syaratnya cerai denganku. Apa jawab istri Rasulullah? Gak mau saya kekayaan dunia, gak mau saya jadi raja atau ratu. Yang kuinginkan bersamamu wahai Rasulullah, karena yang kudambakan cuman di surga bersamamu. Itu bini yang bener. Ntar pulang nih laki ngomong begini nih, Mam, itu mobil Alphard balik nama atas nama lu. Kontrakan yang 17 pintu juga sertifikatnya lu balik nama atas nama lu. Buat lu semua dah. Tanah di kampung yang 15 hektar lu ambil semua. Cuman syaratnya lu cerai sama gua. Mau nggak Bu? Najis gua. Waduh kacau nih Pak, kacau Pak. Itu laki belum kelar ngomong, perempuan udah ngomong begini. Udah Bang, kita ke pengadilan sekarang Bang. Urus surat cerai. Emang itu yang gue tunggu-tunggu Bang. Tuh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan Rasul itulah yang membuat cinta kita kepada baginda. Diam ya sayang ya. Ntar habis ini kita bagi-bagi telur tuh. Ya, tenang aja. Sampai panggung-panggung lu bawa pulang gak apa-apa dah. Apa keistimewaan Nabi? Catat nih biar kita nambah cinta. Wa malahu dilalun. Nabi itu nggak punya bayangan. Nabi berdiri di mana aja bayangannya nggak ada. Tapi beda sama kita. Kita berdiri di mana aja bayangannya ada 5. Nggak tahu yang 4 punya siapa. Nabi mah tidak memiliki bayangan. Bukan berarti Nabi itu makhluk halus. Tidak. Karena saking cintanya Allah kepada baginda Rasul, nggak diizinkan Nabi memiliki bayangan karena khawatir bayangan Nabi keinjek oleh orang lain. Itu saking hebatnya Nabiullah Muhammad. Apa maknanya buat kita? Hidup itu jangan kebanyakan ngelamun, jangan kebanyakan ngayal atau ngumpulin angan-angan dan bayangan kehidupan. Kita kan banyak bayang-bayang sehingga kita nggak capek kebahagiaan. Kita kan senang ngebayangin jadi orang lain dibanding diri sendiri. Ada orang bikin rumah, kita ngebayangin yang tidur di dalamnya. Ada orang suaminya ganteng, kita yang ngebayangin ngedampinginya. Hidup kita mah banyak angan-angan. Itu yang membuat kita nggak bahagia dalam kehidupan. Bu, hidup mah yang pasti-pasti aja. Bayang-bayang, angan-angan dibuang. Sebab orang yang tulul amal, orang yang panjang angan-angan adalah orang yang menderita dalam kehidupan. Nggak enjoy. Kita mah udah enjoy aja Bu. Yang cakep udah enjoy, emang kodrat dari Allah.
kurang cantik dandan, apa susahnya? Betul nggak? Sekarang mah gampang. Yang penting nggak ngerubah kodrat Allah. Hidung pesek itu manis loh. Ngapain dimancung-mancungin? Memang Asia mah kodratnya pesek, tapi banyak yang seneng hidungnya pesek karena hemat oksigen. Betul tidak? Susah napas. Itu bukan pesek, ibu, kegencet. Betul nggak? Buktinya kemarin yang corona yang mancung-mancung yang kena lubang hidungnya gede, yang pesek-pesek mah nggak kena corona ya. Kan Allah atur, ibu. Yang penting jangan berubah posisi apa yang Allah kasih. Jangan pengen kaya secara saset, kudu bekerja. Sebab kekayaan juga bakal menjerumuskan kita. Hidup mah mending apa adanya kayak begini. Jangan sering ngebayangin apa yang orang lain miliki, udah gitu aja. Timbulnya kita nggak kena penyakit ain, hasad, hasud, iri, dengki. Kenapa kita dengki sama orang? Karena kita cemburu dengan keadaan orang lain. Ibu, lebih baik ngelihat kotoran sendiri daripada ngelihat kotoran orang. Kan kita mah senang ngelihat aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Tetangga berbuat salah, habis kita omongin hampir setiap pagi. Tapi kesalahan sendiri dilupakan begitu saja. Hati-hati, itu yang ngebelenggu kita, rizki kita kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Pak, kita mah kayak begini aja apa adanya Pak. Tinggal begini sempit juga nggak apa-apa. Begini kan enak, kita bisa tahu tetangga mana yang makan, mana yang enggak. Betul enggak? Saya tanya nih, urusan makan enakan orang kaya apa orang miskin? Tuh pinter lu tong. Orang kaya itu makannya nggak enak Pak. Baru mau nyendok ditelepon, itu mobil lu yang urusin dong. Gua pajak ribet amat pakai urusan gua. Baru mau nyendok lagi, saham anjlok. Mau nyendok lagi, makanya kalaupun makannya satu piring 1,2 nggak ketelan ibu, karena pusing urusannya, dibudakin harta dan ketakutan. Lihat orang miskin makan di warteg, kaki diangkat ke atas, betul nggak? Di warteg ya kan, nongkrong sebelah kayak si pitung ya enggak? Makannya sama tempe, kuahnya minta sama semuanya, sampai kepala kakap kuahnya diambil juga. Yang warteg sampai nyanun, betul nggak? Ada cabai semangkok dikunyah juga, nggak apa-apa, pedas juga, yang penting balik modal. RT belum datang, kobokan ditenggak pakai bismillah. Atop, tahu atop nggak? Kalau orang kaya cuman begitu doang tuh ya. Lihat orang miskin, aing jomblo ya. Sampai pengumuman, coba lo bayangin. Betul ya Bu ya? Tidur enakan orang kaya apa orang miskin? Enakan kayak kita tidur ibu, nggak terlalu was-was. Maling juga masuk ke dalam bingung, apa yang mau gua ambil? Bahkan bisa jadi maling nyumbang sama kita. Coba lihat orang yang kaya tidurnya, sebelum tidur dia lihat CCTV, gerbang ditutup apa enggak, dia telepon satpam, jaga apa enggak, dia tanya Alphard udah masuk apa belum, dia lihat sekelilingnya, tidurnya terganggu karena khawatir dicuri, bahkan ada kucing kawin sangkain maling. Digilain harta enggak, dibudakin harta enggak? Mendingan kayak kita ibu, kita mau orang miskin tidur enak, di mana tempat yang penting bisa merem, ada angin, selesai. Naik beca panjang dikit merem kita mah, dicukur lama dikit merem, di halte nungguin KWK lama dikit merem, bahkan lagi dengerin ceramah. Itu dia, pokoknya banyak juga orang miskin di sini ya. Ya Bu ya, tuh. Yang kedua, wadubabu anhum taniun. Apa-apa yang di tubuh Rasulullah, laler itu haram Pak, mencok di tubuh Rasul. Nggak diizinin laler mencok di tubuh Rasul. Bahkan kalau ada laler nggak sengaja nemplok, maka mati laler tersebut. Artinya kenapa? Rasul mah tubuhnya mulia, nggak mungkin dihindapin kotoran. Kalau kita kan senengnya ngumpulin kotoran, lupa dengan kebersihan. Kita kan seneng itu ngelihat kotoran orang, lupa dengan kotoran sendiri. Kita kan ngumpulin kotoran di mata kita. Sok saya tanya, ini masalah dosa mata. Ibu, enak baca Quran, apa enak ngitung duit merahan? Baca Quran. Anak lu yang betul tuh. Bu, enak ngeliat Quran, apa enak ngeliat duit merahan? Mustahil. Lu di pengajian 2 ayat udah tidur ngejedak. Coba lu lagi ngitung duit, sampai lupa akhirat. Ibu lagi ngitung duit 8 juta, baru kehitung 2 juta. Tiba-tiba ajan dohor datang, nerusin apa berhenti ngitungnya? Alah, berhenti dari mana? Pak, saya tanya masalah dosa mata kita Pak. Enak ngeliat bini sendiri apa bini orang?
Pak RW nggak jawab, Pak RW nggak berani, Pak RW. Betul ya? Kan kotoran di kita banyak, betul tidak? Hati kita itu menyimpannya dendam dan keburukan orang lain. Tapi Nabiullah Muhammad tidak pernah dihinggapi kotoran, Masya Allah. Wal ardu ma yakhruju minhu tabtaligu, dan apa-apa yang keluar dari tubuh Rasul itu habis telan bumi. Seumur hidup Pak, Rasul nggak ngeliat kotorannya. Seumur hidup. Bahkan kotoran Rasulullah itu jadi obat. Pernah Ummu Salamah istri Rasulullah nggak sengaja minum air kencing Rasulullah, sakit perutnya baik. Bahkan kata Nabiullah Muhammad, setelah engkau minum air seniku, kau tidak akan sakit perut selama-lamanya hatta yaumil qiyamah. Itu minum air seni Rasulullah. Ntar kalau nenek-nenek sini ada yang sakit, datang ke rumah RT, minta air kencingnya. Kali aja sama kayak Rasul. Diminum sama nenek-nenek, insya Allah siangnya ada bacaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau meninggal nenek-nenek gara-gara nelen kencing RT. Ainuhu yanam wa qalbun la yanam. Ibu, mata Nabi mah ngeliat, mata Nabi mah merem tapi hatinya nggak pernah ngedengkur. Bu, mata Nabi merem hatinya nggak pernah tidur. Beda sama kita, mata melotot hatinya merem. Makanya sholat kita nggak pernah kerasa enak dan kita nggak takut ketinggalan waktu sholat. Ada nggak di sini ketika Allahu Akbar lari pengen sholat? Nggak ada. Kalaupun yang ada, saya tahu pengen dilihat doang sama media massa. Bener. Kenapa ibu sholatnya nggak nikmat? Satu, karena mata kita melek, hati kita mah tidur. Ini yang begini juga melek doang, saya tahu. Bisa jadi hatinya mah tidur. Sebab kadang-kala orang ngaji malah asik ngomongin orang, betul nggak? Sejadi kadang-kala kita pengen bener sendiri sih. Mendingan kita ya po ya jelek-jelek ngaji dibanding yang ono udah jelek kagak ngaji. Gue tahu gitu. Mendingan kayak kita po 2000 juga nyumbang ke masjid. Emang dia kita itu gampang ngejustice orang, nggak punya hak kita untuk menghukum orang, biar Allah yang menghukum kita. Tuh, kita matanya tidur. Bahkan kita mah orang yang punya kesalahan tapi nggak pernah ngaku salah. Orang yang paling benar adalah orang yang ngaku salah. Orang yang paling berhasil adalah yang belajar dari kegagalan. Orang yang paling pinter adalah orang yang ngaku bodoh. Tapi kalau orang sudah merasa pinter nyala-nyalain orang lain, itu sebenarnya orang yang paling bodoh. Orang yang merasa dirinya benar dari ibadahnya, itu orang paling salah. Orang yang sok kaya, itu yang paling miskin keadaannya dan paling gagal kehidupannya. Yang paling cakep ngaku salah, maka ibadahnya enak. Kenapa sholat bapak, sholat ibu nggak kerasa enak? Bahkan ketika sholatnya khusyuk pun pengen dipuji sama orang. Karena waktu sholat kita nggak ngaku salah. Kan waktu sholat diajarin kita nyerah. Allahu Akbar. Orang begini kan orang nyerah. Nyerahnya sama siapa? Sama Allah yang maha besar. Kenapa waktu sholat ibu masih ngingetin segala-galanya? Karena sholat kita belum ngaku salah. Itulah yang menyebabkan ibadah kita nggak kerasa nikmat. Bu, sholat duhur berapa rakaat? Serius? Ini udah 2023 loh. Ada penambahan nggak? Asar berapa rakaat? Berarti apa orang sini ya? Coba maghrib? Cakep dong. Subuh? Wacak. Kali aja lupa lu. Asar? Pinter woi. Maghrib? 3. Sholat mayit? 3. Mayit gorila kalau 3 rakaat. Pak, Bu, Bapak kan hafal dohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, hafal. Itu hafal di mulut tapi nggak ditaruh di hati. Karena ibu bapak waktu sholatnya nggak ngaku salah di hadapan Allah, maka ibu nggak hafal rekaat. Bapak ibu kan pernah sholat di rumah tapi tujuannya bukan ke Allah, cuman gugurin kewajiban atau sekedar olahraga badan. Makanya ketika sholat doa sami Allahu liman hamidah 4 apa 3 ya, kayaknya 2 deh. Katanya ibu hafal rekaat, tapi kenapa sholat jadi lupa rekaat? Karena kita belum lillahi ta'ala, betul tidak? Ibu, jangan percaya dengan sholat kita. Sebab kadang sholat kita disusupi oleh godaan iblis dan setan. Siapa dia orang yang sholat digoda setan? Memang itu kerjaannya. Karena memang setan senangnya goda orang berbuat baik. Setan tuh nggak nongkrong di tempat orang-orang jahat, nggak mungkin. Nggak ada setan nongkrong di diskotik, Pak. Ngapain nongkrong di sana, orang udah teman-temannya semua nyape-nyapein setan, betul nggak? Setan nggak mungkin nongkrong di hotel, emang dia yang masarinnya.
Setan nggak mungkin nongkrong di tempat orang judi, orang zina, orang mabuk. Ngapain? Capek-capekin badan setan. Wong dia teman-temannya. Yang paling banyaknya setan nongkrong di antara kebaikan. Nih di sini setan banyak. Tugasnya apa? Supaya kebaikan kita tidak lillahi ta'ala. Supaya kebaikan kita mentah nggak dapat pahala. Apa kerjaan setan waktu ada penceramah? Ditiupin mata sama setan. Mantuk, mantuk. Makanya nyender dikit, mata merem, mulut mangap. Berarti kalau lagi ceramah tiduran lagi ditiupin. Satu lagi setan mijitin kakinya sampai dia selonjoran. Makanya kalau dengar ceramah selonjoran berarti lagi dipijitin. Atau lagi yang makan melulu, berarti itu tandanya lagi kelaparan. Bu, setan nongkrong di sholat kita Pak, hati-hati Pak. Bapak baru Allahu Akbar, kan dibisikin sama setan, kunci lu di WC, goyang nggak sholat kita? Apalagi sebelum sholat duhur ketemu tukang nasi uduk janda cakep banget. Allahu Akbar kata setan. Apa tuh? Tuh anak-anak ya. Untuk kagak nimpa pala gua loh. Udah amplopnya 300 kena bocor lagi pala gua ntar. Berobatnya 1 juta gua. Pak, ini pinternya setan. Makanya soal kita kegoda. Bu, ibu sebelum sholat nyuci ikan bandeng, beli gede-gede banget, 1 kilo 2, 1 buat mertua, 1 buat laki kalau pulang kerja pengen dikuning. Habis dibersihin, ibu lupa masukin kulkas, langsung aja sholat dohor. Itu ikan bandeng nongkrong di tempat cucian, pas banget sama mata ibu menghadap kiblat tuh. Takbir Allahu Akbar. Setan goda kucing loncat ngedeketin ikan bandeng, ibu enek nggak? Dalam hati ibu ngomong, ya Allah jangan yang gede yang dicomot ya Allah, buat mertua ya Allah. Emang kucing sialan tadi mah kagak ada, pas gua sholat ada. Begitu kan Pak ya? Pas dapat 1 rakaat kucing bawa bener yang paling gede yang buat mertua, nongkrong depan sejadah, ibu enek nggak? Emang kucing kampret, kucing siapa tak pulang sholat gua bacok nih kucing. Yang gede lagi yang dibawa. Ibu itu kalau sholat di rumah bacaan cuma 2, dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Ayatnya kalau nggak ina kulhu ina, betul nggak? Subuh ina kulhu ina, asar ina kulhu ina, dohor ina kulhu deh, betul. Maghrib ina kulhu ina, isa masih alwakene ina kulhu ina. 2011 istiqomah ina kulhu ina, sampai mau ganti presiden masih ina kulhu ina. Tapi karena ada kucing di depan yang dibaca kulhu duluan, kulhu Allahu ahad, Allahus soman. Soalnya sambil ngusir kucing. Kenapa sholat kita gugur cuman gara-gara khawatir ikan bandeng dibawa kucing? Karena sholat kita digoda setan dan kita terima. Iwaswis fiskolbi. Bapak punya gaji 5 juta, kalau masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Yang kencang bisa keluar lagi nggak? Emang bini kita begitu bang. Jangan kata lu, gua ustadz juga sama teraniaya. Gua kalau pulang ceramah amplop gua kasih bini gua semua, udah kelar dah, susah. Besok gua ngomong begini, mah beli baju koko apa biar gua tampil ganteng. Apa kayak bini saya? Dia jangan neko-neko sia. Yang lama aja baju koko belum luntur kancingnya. Coba itu. Nah, nungguin kancing luntur sampai kiamat. Yang kedua Pak, kita nyimpen duit di mana aja ketahuan nggak Pak? Itu hebatnya perempuan. Makanya duit laki-laki mah rapi. Ada yang kejepit KTP, di sela-sela STNK, betul nggak Pak ya? Kalau mau beli rokok sampai bunyi keret, ngari yang susah dikodoknya, betul nggak Pak? Iya. Punya gaji 5 juta masuk kantong mini susah. Kita pengen beli jam tangan Pak, harganya 1 juta Pak. Dari bujangan sampai tua, sampai ngawin kita ngidam, keburu kawin udah bubar dah. Jangan kata 1 juta, yang gocap aja diprotes. Tapi bulan depan kita dapat gaji 5 juta. Udah kasih bonus sama bos 1 juta. Kan kita ngomong, yes, akhirnya kebeli juga jam tangan karena punya duit 1 juta dari bos bonus. Yang penting jangan kelihatan bini Pak. Kalau kelihatan bini kelar nih. Pulang kita panggil, mah nih 5 juta buat lo. Ayah nggak minta? Nggak, gue pengen jadi laki-laki yang sabar. Cakep. Karena udah punya uang 1 juta nih. Kata bini, itu yang di kantong depan tebel-tebel apaan bang? Lo ilah tisu, lo takut amat sih. Gak mungkin lah gue nyempetin uang dari bini gue, apalagi lu.
kan gitu kan. Nah bini ke dapur tuh, kita ngomong yes aman 1 juta, abis Isa pengen beli jam tangan, cuman bingung Pak mau gua taruh di mana duit nih, kan dulu sama bini nih di cucian bekas aja ketahuan. Akhirnya kita punya inisiatif Pak, masuk kamar, duit kita taruh di bawah bantal, tindihin sejadah, tindihin kain, tindihin 2 bantal guling ke atas, ambil berdoa kita Pak, ya Allah jangan sampai nih duit ketahuan tuyul di rumah, amin ya robbal alamin. Sholat isya kita, sholat doa, sholat maghrib kita Pak, Allahu Akbar, kita ngerasa aman duit tuh di dalam kamar. Pas rakaat pertama istri kita buka pintu kamar Pak, kita deg-degan gak sholatnya Pak? Coba ayo, was-was gak sholatnya Pak? Apa dalam hati Bapak? La ilaha illallah, ngapa dia masuk kamar sih? Ya Allah, pengen beli jam tangan susah amat ya Allah, lindungi uang saya ya Allah. Pas rakaat ketiga bini teriak, bang ini uang 1 juta di bawah bantal punya siapa? Bapak nyaut apa lanjutin sholat? Uang sialan mah, udah gue doain masih aja ketahuan sama lu. Kenapa ibadah kita hancur cuman gara-gara khawatir uang kita ketahuan istri? Kenapa ibadah kita hancur cuman gara-gara ikan bandeng takut dibawa kucing? Karena ketika kita ibadah belum lillahi ta'ala, karena sekedar menggugurkan kewajiban saja atau olahraga badan. Makanya sholat kita sering lupa rakaat dan gak nikmat, bahkan gak jadi tagihan. Orang kalau kena rasa nikmat sholatnya nagih, seperti Zubair bin Al-Awwam ketika dipotong kakinya belah 2, itu mintanya di waktu sholat, karena di waktu sholat itu lebih ampuh daripada obat penguat. Ali bin Abi Thalib dicabut panah 3 panahan dari tubuhnya, nggak kerasa sedikit pun, karena lagi saking nikmatnya kita ibadah kepada Allah. Ibu lagi sholat, jangan kata dipanah, pas ibu baru takbir tiba-tiba Pak RW ngumumin, ibu-ibu ada minyak murah, seliternya cuma 2.000, boleh ambil 4 liter 8.000, tapi siapa cepat siapa dapat. Yang lambat datang ke rumah Pak RW nggak dapat minyak, yang cepat 4 liter 8.000, tapi ibu baru dapat 1 rakaat. Kalau nerusin 3 rakaat minyak di RW kehabisan, tapi kalau ibu berangkat sholatnya hilang. Pertanyaan, setelah ngedengar pengumuman begitu ibu lanjutin sholat apa bubarin sholat ke rumah Pak RW? Nggak usah lu dites sama panah, nggak usah dites dibacok atau sholat, dites sama pengumuman minyak udah bubar kita. Nah ibadah kita begitu. Makanya yang paling bagus, ayo Pak, bulan Maulid ini banyaklah kita mengakui kesalahan kita. Nabiullah Muhammad itu orang yang terbaik, suci nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya, tapi Nabi Muhammad nggak pernah berhenti beristighfar. Kita Nabi bukan, ulama bukan, sama ustadz juga jauh, tetangga kita juga biasa-biasa aja. Kenapa kita nggak mau istighfar? Dosa kita banyak. Hei, diam. Bu, ibu lagi ngaji begini aja, ibu lagi bermaksiat. Betul nggak? Kenapa saya bilang ibu lagi bermaksiat? Jawabannya ada sama suaminya. Pak, kenapa ibu-ibunya saya bilang lagi ngaji lagi bermaksiat? Jawab ya Pak ya. Ibunya tampil cantiknya waktu ngaji apa waktu tidur sama bapak? Ketahuan lo rahasianya sekarang. Ya, itu dia kan. Dipikir lakinya borok kali. Bu, Pak, ibu-ibunya pakai gincunya waktu ngaji apa tidur sama bapak? Giliran ngaji semua gincu lu pakai. Giliran tidur sama laki lu pakai obat merah. Pak, saya tanya lagi Pak, ini makanya saya bilang ibu-ibunya lagi bermaksiat nih. Pak, ibu-ibunya bajunya serapi ini waktu ngaji apa tidur sama bapak? Giliran ngaji lu pakai baju yang berwarna-warni paling rapi dipilih dari lemari. Giliran tidur sama laki lu pakai baju PDI 2 tahun gak ganti-ganti. Lu mau kampanye kali blow on lu. Pak, saya tanya lagi nih ya, jujur Pak, wanginya ibu-ibu dan pakai bedaknya waktu ngaji apa tidur sama bapak? Lu giliran ngaji lu pakai bedak yang paling mahal, giliran tidur sama laki lu templokin terigu, mana ketek bau bawang, kuping bau kol, tidur lu udah kayak sop lu. Mulai besok mau berubah nggak? Berubah nggak? Tidur sama laki udah dalam keadaan cantiknya luar biasa,
lu mandi pakai sampo 12 botol, rontok, yang penting laki senang, nggak apa-apa. Betul nggak Pak? Kalau perempuan kira-kira harum, enak kan tidurnya Pak? Enak. Nanti pakai ginjunya jangan cuma satu warna, 12 lu pakai, merah, biru, kuning, abu-abu, hijau, templokin semua. Pakai bedak seputih-putihnya, setebel-tebelnya, lu sisir rambut segombrang-gombrangnya, pakai baju putih selebar-lebarnya, lu bangunin laki jam 4 sesalak-salaknya, bang, bangun bang, insya Allah laki lu sawan bangke. Ibu ya, siap ngaku salah nggak? Siap ya? Orang yang paling benar adalah orang yang mengaku dirinya Ntar pulang ngomong sama lakinya begini, Assalamualaikum bang. Kata lakinya, Waalaikumsalam. Ngapa mata lu nangis begitu? Saya habis dengerin ceramah Ustaz Jam'an bang. Masuk ke dalam hati, tembus ke belakang malah bang. Emang yang diterangin masalah apa? Masalah orang yang benar itu bukan yang cuma ngaji doang, yang bukan sholat doang, tapi orang yang paling benar itu manakala dia ngaku salah, yang sering ngaku kesalahan. Sebab banyak orang yang sholat nggak ngakuin salah, banyak orang yang ngaji nggak ngakuin kesalahan, tapi orang yang ngakui kesalahan itulah dia orang yang lagi ngaji bang. Sebab ngaji itu merasa kecil di hadapan Allah. Kata lakinya, nih cakep nih yang begini nih, jadi lu mau ngaku salah apa sama gua? Tapi abang nggak marah. Kalau bini gua udah ngaku salah, mana mungkin gua marah. Salah lu apaan? Jadi gini bang nih bang, kemarin kan lu hilang duit 5 juta bang. Nah iya itu, gua mau nanya sama lu gak enak. Jadi siapa yang ngambil? Itu bukan tuyul bang, itu mah rumor bang. Biar lu percaya tuyul yang ngambil. Jadi sebenarnya gua tuyulnya bang. Saya yang ngambil duit abang itu 5 juta. Nah cakep lu ngaku dah. Ya bisa tangga beli emas gede-gede, saya mah cuma pakai hadiah ciki doang bang. Seumur umur saya juga pengen punya emas, tapi kata lakinya kalau ngapa-ngapain izin tak gue bagi. Nggak apa-apa dah, lu udah ngaku salah, 5 juta gue relain, nih gue tambahin 2 juta, beli kalung sono dah biar agak cakapan dikit. Laki-laki mah biasanya begitu Pak. Saya tanya bapak-bapaknya nih, bininya ngambil duit bapak 5 juta diem-diem, tapi tiba-tiba ngaku salah ngambil 5 juta, bapak maafin nggak? Bapak maafin nggak? Pak, jangan takut, dimaafin nggak? Pak, dimaafin nggak? Itulah laki-laki, kalaupun wajahnya kelihatannya sadis tapi hatinya selembut salju. Pasti dimaafin, nggak mungkin nggak dimaafin Pak ya. Baru 5 juta, yang penting ngaku salah. Itulah orang yang bener. Nah suaminya gue sama, pengen ngaku salah biar bener. Gue juga pengen ngaku salah sama lu. Kemarin gue denger ceramah Ustaz Jam'an, gue denger di belakang. Cuma gue sambil ngopi, sayang dibuang, cenggo harganya. Samsung masih setengah batang. Tapi gue denger ceramahnya Ustaz Jam'an, sama masuk ke hati, tembus ke belakang. Emang abang mau ngaku salah apa? Gue juga pengen jadi orang benar ngaku salah. Jadi gini Neng nih, lu kan kemarin 5 juta gue maafin. Sekarang gue ngaku salah. Bulan kemarin gue udah kawin lagi. Ntar dulu belum kelar gue cerita. Bulan kemarin gue udah kawin lagi. Kan kemarin 5 juta gue maafin, yang penting lo ngaku salah. Nah sekarang gue juga sama, gue bulan kemarin udah kawin lagi, tapi gue pengen ngakuin salah biar jadi orang bener. Kira-kira dimaafin gak bu? Najis dong. Coba gue tanya bapak-bapaknya dah, Pak, yang 5 juta bini ngambil tapi izin ngaku salah, dimaafin gak? Subhanallah, itulah yang bikin laki-laki gampang masuk surga. Bu, pengen masuk surga? Nah laki pun sama, ngaku salah, bulan kemarin kawin lagi, dimaafin gak? Innalillahi. Sadis orang sini ya. Sekali lagi saya tanya Pak, dimaafin gak Pak? Belum. Sadis orang sini ya. Sampai 3 kali nggak ada kata maaf. Ya bu ya sudah. Yuk kita banyak minta maaf sama Allah, banyak nangis buat Allah, banyak menyebut asma Allah. Ibadah lillahi ta'ala, supaya kehidupan kita kalaupun nggak punya tapi bahagia. Bahagia itu nggak ditaruh di mana-mana sama Allah, tapi bahagia itu ditaruhnya di hati sama Allah. Kalau orang hatinya bahagia, mau miskin mau kaya bahagia, mau punya mau nggak pasti bahagia. Bahagiakan saja hidup ibu di dunia, karena dunia ini sifatnya sementara. Sebesar apapun dunia bakal tiada, sehebat apapun masa muda bakal tua dan manula kemudian tiada. Sehebat apapun kecantikan
Satu saat bahkan gak kelihatan cantik. Umur 3 tahun, 30 tahun, enak ngaca. 75 tahun, enak ngaca. Dulu nenek-nenek sini bisa jadi bunga desa, sekarang udah jadi bunga pasir. Dulu bapak kuat, sekarang sudah mulai lunglai. Dulu gagah, sekarang sudah mulai lemah. Kalau semuanya sudah terjadi, lalu apa yang kita harapkan? Belum tentu kalau kita mati sekarang, ditanya pertanyaan dunia dan akhirat, kita mampu menjawabnya. Dah, terakhir Neng, jangan ribut sayang. Ini serius, Ustadz kasih dicepet. Kamu kalau ngelibut nggak usah di sini kamu. Di sini bisa Bluetooth nggak? Bisa ya? Iya dong. Tenisi mana tenisi? Bluetoothnya apa namanya? Kemco. Cakep banget nama Bluetooth Kemco. Panjul kayak apa yang gampang gitu. Oh Taryono. Kemco ya. JMC, oh ya ada. Comtek apa Kemco? Comtek tuh kan masalah lo. Oh iya lupa. Jangan-jangan kredit belum lunas lu ya. Tahu lah di sini apa yang nggak kredit. Mau mas kawinan sama masih dikredit sama laki ya. Sebentar ibu pasangkan ya, sip udah ya. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, biar menambah hikmat malam ini, anak-anak tolong diam sayang, panitia kasih tahu karena kita pengen muhasabah. Diam sayang sebentar ya. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering banget kita ngikutin acara maulid, acara rajaban, sering banget kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa keikhlasan jarang kita dapatkan? Karena jujur ibu, ibadah kita masih separuh hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama ibu, siapa yang menciptakan dunia ini? Jawab. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan hutan? Siapa yang menciptakan lautan? Siapa yang menciptakan bumi sebagai akar dunia, langit sebagai tiang dunia? Siapa yang meniupkan ruh dalam tubuh manusia? Allah yang menciptakan dengan kasih sayangnya, tanpa pilih kasih dan tanpa pilih sayang. Yang baik diberi rizki, yang jahat pun sama. Yang ibadah dikasih rizki, yang tidak ibadah pun sama. Sebab Allah sudah ngasih tahu dalam Asmaul Husnanya, Inni Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi kadang-kala kita lupa dengan ciptaan Allah. Kita diberi mata tapi tak memandang kebaikan, senang dengan pandangan keburukan. Kita diberi mulut, jarang berzikir, tapi ngomong keburukan orang hampir setiap saat. Kita dikasih telinga, jarang mendengarkan firman Allah, tapi musik duniawi seakan-akan akrab di hati. Kita dikasih umur panjang, tidak dipakai dengan kebaikan, malah dipakai dengan keburukan. Bahkan kita dikasih kehidupan menantang Allah, rizki yang Allah kasih tanpa kita syukuri. Ketika kita dikasih dikit, kita mencari membabi buta, nggak kenal halal haram. Bila dikasih banyak, kita tidak mau menjalankan harta kita di jalan Allah. Apa nunggu harus gunung-gunung diletuskan dulu baru pengen ibadah kepada Allah? Apa harus nunggu dimatikan dulu kita baru pengen menyebut asma Allah? Apa harus tunggu kita gunung, laut, bumi dihancurkan baru kita pengen nyebut Allah? Apa harus kita dikasih penyakit dulu baru ikhlas nyebut asma Allah? Mumpung mata masih bisa nangis, nangis buat Allah sekali saja. Mumpung telinga bisa mendengar, apa susahnya mendengarkan suara azan sebagai panggilan? Selama mulut kita masih bisa berucap, kenapa nggak nyebut asma la ilaha illallah setiap saat? Jangan sombong dengan keadaan dan kekayaan hari ini, sebab apa yang kita miliki tak mungkin dibawa dalam kematian kecuali amal ibadah dan kebaikan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berdoa kepada Allah agar perjalanan kita Allah jadikan orang-orang yang terbaik kehidupannya.
Orang yang bagus itu yang merasa dirinya salah. Orang yang pinter itu yang merasa dirinya bodoh. Orang yang kaya dan berhasil yang merasa dirinya gagal dan belajar dari kegagalannya. Ibu, bapak, mata kita jarang menangis untuk Allah, sekalipun belum pernah. Tapi tetap kita minta sama Allah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jangan butakan dulu mata kami selama-lamanya, sebelum kami mampu ibadah karenamu dan memandangmu lillahi ta'ala. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, maafkan telinga kami yang hampir setiap hari mendengar urusan dunia, lupa dengan panggilanmu. Tapi jangan kau tulikan dulu telinga ini selama-lamanya ya Allah, sebelum kami mendengar firman-Mu dan tergerak hati kami, sehingga kami bisa ibadah lillahi ta'ala. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, maafkanlah mulut kami ya Allah yang kau berikan, tapi zikir jarang kami sebutkan. Urusan dunia kami hafal ya Allah. Bahkan kotoran orang lain jadi subsidi pembicaraan kami. Bahkan kesalahan orang lain kami hafal membicarakannya, kesalahan sendiri kami lupa. Jangan bisukan dulu mulut kami selama-lamanya ya Allah, sebelum kami mampu menyebut asma-Mu la ilaha illallah. Karena kata-kata itulah yang mampu menyelamatkan kami dari kematian, sehingga kami menjadi orang-orang yang husnul khotimah dalam kehidupan. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, hari ini kami mengaku salah agar kami menjadi orang-orang yang benar ya Allah. Maafkan dosa kami sebagai seorang istri yang kadangkala tidak menerima apa yang suami kami bawa. Kami membanding-bandingkan dengan orang lain tanpa memperhatikan sakit hatinya. Kami mencemooh pendapatannya, padahal suami kami 24 jam mencari rezeki untuk kami, rela di tempat ketinggian tanpa takut jatuh, yang penting pulang bawa rezeki untuk anak dan istrinya. Tapi kami belum jadi istri yang terbaik ya Allah. Kami mendiamkannya ketika mereka berangkat kerja. Kami tak mendoakannya, kami hanya menuntut hasilnya, tapi tak lihat perjuangannya. Jadikan kami istri-istri yang soleha ya Allah, yang mengiringi jalan suami kami dengan doa kami. Sebab keberhasilan seorang laki-laki, manakala wanita sebagai istri mendoakannya dengan segenap hati. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkanlah kami sebagai seorang suami yang kadang-kala tidak peduli dengan harga diri istri kami. Kami kadang memarahinya, kami membentaknya, bahkan kami pernah memukul mereka ya Allah. Seakan-akan hasil bulanan kami bisa menjual harga diri yang mereka miliki. Kami belum jadi pimpinan terbaik di hadapan istri kami sebagai makmum di rumah tangga. Jangan kau pertanyakan kami, jangan kau pertanyakan kami ya Allah sebagai seorang suami, sebagai pimpinan di dalam rumah tangga, karena kami takut kami belum jadi pimpinan terbaik di dalam rumah tangga. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami sebagai seorang anak yang belum patuh benar terhadap kedua orang tua kami. Orang tua kami yang sekarang sudah ada di dalam barja dan hendak menghadapmu, mereka kelaparan di dalam barjanya. Kami tak mengiringi doa, bahkan seakan-akan doa kami tidak diterima, padahal mereka belum kemana-mana ya Allah. Orang tua kami rela lapar dulu, yang penting anak-anaknya kenyang. Orang tua kami rela bodoh, yang penting anaknya berpendidikan. Orang tua kami rela telanjang, yang penting anaknya berpakaian. Orang tua kami rela sakit, yang penting anak-anaknya kenyang. Tapi orang tua kami ketika meninggal dunia, kami tak mendoakannya. Ketika mereka di dalam barja ya Allah, kami bikin kering kuburnya. Kami tak menghantarkannya kalaupun cuma satu surat Al-Fatihah. Maafkan kami anak-anaknya yang melupakan jasanya ya Allah, yang melupakan jasanya. Jangan kau jadikan kami terhina di masa tua, seperti anak-anak kami melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kami dulu ya Allah. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, maafkanlah ketika orang tua kami ada di rumah kami, mereka dalam penjagaan kami, tapi mereka tidak kami pedulikan. Sakit mereka kita anggap ketuaan ya Allah. Keinginan mereka kita anggap adalah keinginan terakhir. Bahkan ketika mereka berbicara, kami membentak-bentak mereka ya Allah. Kami membentaknya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang terpojok dalam kemaksiatan dan dosa. Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah setiap tetes keringat darah dan orang tua kami ketika melahirkan kami adalah butiran mutiara surgamu ya Allah.
ampunilah salah kami, keluarga kami, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu membawa kedewasaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling bahagia bukan orang yang kaya atau tinggi jabatannya. Orang yang paling bahagia bukan berarti cantik dan tampan paras wajahnya, tapi orang yang bahagia di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang hidupnya bermanfaat terhadap sesama. Hablu minan nas, ciptakan terindah. Hablu minallahnya, ciptakan terbaik. Insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semuanya. Tulil firdausi a'la. Semua ayo. Ibu bapak, jangan pernah berharap surga dari ibadah kita. Biar Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Tetaplah ibadah lillahi ta'ala. Insyaallah perjalanan dunia akhirat kita akan terasa baik dan indah. Teruslah berbuat baik. Kalaupun orang lain menganggap kita buruk, teruslah ibadah kepada Allah. Kalaupun lelah, ciptakan lillah. Insyaallah di dunia kita bahagia, akhirat pun sentosa. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambut teman kita, adiknya Demian, Renaldi. Oke, beliau ini adalah salah satu sahabat saya juga dari masa kritis dulu ya. Gimana nih Mas Sir? Sehat? Luar biasa sekali sambutannya nih. Iya Mas Sir, gua punya alat nih, gua kasih slot nih, kita main seadanya aja ya. Gimana? Kira-kira main apa nih Mas Sir? Bebas? Oke. Di sini ada yang mau bantu saya bermain nggak? Bebas, siapa nih? Mungkin dari mas-masnya di sini. Ada yang mau bantu nggak? Ribuan orang ternyata yang mau maju. Saya minta satu orang boleh yang agak dewasa sedikit. Oke Mas, maju aja Mas. Tepuk tangan dulu dong buat Masnya dong. Mas, namanya siapa Mas? Mas Arnold. Oke Mas, belum kenal saya sebelumnya ya. Oke, kita nggak ada kerjasama apapun ya. Oke, siap. Mainan kecil dengan menggunakan satu buah kartu Mas. Iya. Mungkin dari saya segitu. Saya Renaldi. Terima kasih. Masih ada lagi. Ini benar-benar super master. Kalau untuk diukur ratingan master limbat, kita panggilkan Master
Ayo maju satu orang sini. Satu orang aja. Cari Gus. Terima kasih dari kita. Salam Magician. Dari hiburan untuk acara belum. Ibu maju ke depan atau yang tidak hadir diwakilkan saja, nggak apa-apa. Yang pertama ada Kiko. Yang pertama ada Kiko. Yang kedua ada Al, cucunya Ibu Uduk. Yang ketiga ada Caca. Yang keempat ada Kais. Yang kelima Nurul.
yang keenam ada Nara, yang ketujuh ada Ridwan. Yang namanya disebut bisa maju ke depan, atau yang tidak ada bisa tolong diwakilkan ya. Oke, disebut namanya, silakan maju tadi. Kais, coba tadi Kais. Kiko, Al, Kais, Caca, Nurul, Nara, Muhammad Ridwan. Ya, silakan dipanggil namanya. Yang tadi. ada namanya tolong maju ke depan ya. Ya. Biasanya ditaruh dulu aja Mas. Kiko, Al, Caca, Kais, Nurul, Nara, Muhammad Ridwan. Yang ada namanya tolong maju ke depan, Yang kalau orangnya nggak kelihatan, nggak ada, bisa tolong diwakilkan ya. Tahu ada yang mau mewakilkan nggak? Saya udah. Kepada Pak RW dipersilakan. Siapa lagi tadi? Kiko, Al, Caca, Kais, Nurul, Nara, Muhammad Ridwan. Oh, perwakil baiknya. Baik, ini adalah bentuk santunan dari acara Maulid tahun ini, yaitu santunan anak yatim yang akan diberikan oleh Pak RW tempat. Kamu siapa? Ya, baik, ini adalah santunan yatim yang akan diberikan oleh Bapak Ketua RW. Untuk dokumentasi siap. Baik, itu terima kasih. Oh, foto dulu ya. Foto dulu ya. Dokumentasi tolong. Satu, dua, tiga. Tahan lagi, 1, 2, 3. Oke, untuk satu. Adik-adiknya sebentar dulu ya, nanti abis ini baru dibagiin untuk ibu-ibunya. Oke. Untuk santunan dari ibu-ibunya, yaitu yang pertama ada Bude. Untuk Bude, Ibu Bude, Rohana, Ibu Rohana, Ibu Panece, Ibu Kanima. Sekali lagi saya ulang, untuk Bude, Bu Rohana, Bu Panece, Bu Kanima, Bu Ropia, Bu Lonjo, atau ada yang mewakili, Ibu Nanik, Ibu Iskandar, Nenek Coko, Mama Elo, Ibu Cipis, Ibu Yakub, Mama Evi, Ibu Hawina, Cisani, Ibu Sani TM, Ibu Sri Raffi, neneknya Putri, Ibu Minong, Nenek Ajeng, dan Ibu Jubaidah. Bagi yang disebut namanya silakan maju ke depan. Mama enggak ibu. Ayo ibu-ibu yang tadi disebutin silakan maju. Ibu-ibu yang namanya Untuk habis untuk telurnya, bagi yang belum dapat, nggak apa-apa. Oke, saya akan nyebutin ulang ya pada Ibu Haji Kema gue. Enggak, ya ini santunan yatim simbolis atas kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dan tak Baik, kami dari MC mengucapkan apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ataupun ada tindakan yang untuk para penonton sekiranya tidak enak atau tidak berkenan untuk dilihat atau kegiatan dilakukan, terima kasih. Ini masih ada kegiatan acaranya. Terima kasih atas partisipan yang telah hadir. Terima kasih untuk para ibu-ibu yang telah bekerja keras untuk
makannya, minumnya, acaranya, dan bapak-bapaknya juga terima kasih. Untuk sound system terima kasih juga ya Bapak Aris. Capek banget kayaknya malam ini. Nggak capek ya? Oh ya. Baik, untuk setelah selesai santunannya ada dokumentasi sebentar. Ya, baik. Belum selesai. Maju aja Bu katanya. Oh, Oke. enggak, mending gabung. 1, 2, 3. Lagi. Nyokap. Mama. Boji. Tahan dulu Boji. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih pada Boji dan santunannya. Nih yang belum dapat telur ibu-ibunya silakan ke sebelah kiri ada warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tahun depan. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فعتيت إلى حبيبي فحدا يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina.